Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Salsabila Ramadhani, saya sendiri, Reza Triandani, dan Khofifah Rahma Imansari. Jadi di sini kami akan membahas materi tentang masalah-masalah karir remaja. Pembahasan di sini ada 3. Yang pertama, definisi masalah karir remaja dan keputusan karir remaja. Yang kedua, macam-macam masalah karir remaja. Yang ketiga, hubungan antara efektivitas bimbingan karir dengan pengambilan keputusan remaja. Jadi masalah karir remaja adalah hambatan-hambatan yang dihadapi siswa yang membuatnya tidak dapat menentukan alternatif pengembangan karir secara cermat. Jadi remaja di sini tuh dia mengalami masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan. Nah, di masa inilah aspek-aspek sosial, emosi, dan fisik sangat mempengaruhi perkembangan remaja. Nah, remaja ini memiliki tugas perkembangan yang mengarah pada persiapan memenuhi tuntutan dan peran sebagai orang dewasa. Di tahap ini juga, salah satu tugas perkembangan remaja adalah memilih dan mempersiapkan diri untuk menjalankan suatu pekerjaan serta membuat keputusan karir. Nah, keputusan karir adalah suatu tindakan untuk dapat memutuskan atau menjatuhkan pilihan pada satu pilihan karir dari berbagai masalah pilihan karir yang ada. Jadi remaja ini mulai membuat rencana karir dengan eksplorasi dan mencari informasi berkaitan dengan karir yang diminati. Contohnya, kalau seorang remaja dia itu ingin mengambil jurusan kedokteran. Nah, dia nanti berarti SMA-nya harus memilih jurusan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Mbak Reza. Oke, pembahasan selanjutnya. Suaraku kedengaran. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai masalah karir dalam remaja. Nah, permasalahan itu kan pastinya muncul dalam setiap hidup manusia, terutamanya entah itu dari remaja maupun dewasa. Nah, pada remaja ini masalah yang kerap muncul itu misalnya perubahan fisik, sosial, akademik, serta karir. Nah, permasalahan lain dari remaja yang tidak dapat dihindari ini adalah hubungan karir. Salah satunya adalah masalah kesiapan karir. Nah, yang menurut Harlock itu yang mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan remaja yaitu mencapai hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya maupun baik pria maupun wanita. Kemudian mencapai peranan sosial pria dan wanita. Yang ketiga yaitu menerima keadaan fisik diri dan menggunakan secara efektif. Yang keempat yaitu mencapai kemandirian emosional. Nah, pada pencapaian peranan sosial pria dan wanita itu di mana di dalamnya itu terkandung upaya pencapaian karir. Nah, permasalahan karir yang sering terjadi pada remaja itu biasanya berkaitan dengan pemilihan jenis pendidikan yang mengarahkan pada pemilihan jenis pekerjaan pada masa kedepannya. Nah, biasanya tuh mereka itu dalam mengalami masalah-masalah perencanaan karir itu ada 3. Yang pertama yaitu penilaian diri, yang kedua ada menelaah dan eksplorasi jabatan, dan yang ketiga ada menyusun jadwal kegiatan. Nah, untuk yang pertama yaitu penilaian diri, akan saya jelaskan. Dalam penilaian diri pada perencanaan pemilihan karir, ini biasanya remaja itu memiliki masalah yang akan timbul yaitu rasa cemas setelah dia keluar dari sekolah. Kan biasanya rentang remaja usia dikatakan remaja itu ada 3 fase. Yang pertama yaitu remaja awal yaitu 10 sampai 13 tahun. Remaja tengah yaitu 14 sampai 17 tahun, akhir yaitu 18 sampai 24 tahun. Untuk biasanya yang keluar dari sekolah itu kan pada remaja akhir yaitu usia 18 sampai 24 tahun. Dan biasanya itu mereka tuh merasa cemas setelah keluar dari sekolah. Mereka tidak tahu pekerjaan apa yang akan mereka kerjakan selanjutnya atau tidak tahu
tentang apa yang harus mereka lakukan di kemudian hari gitu kan ya. Nah, salah satu indikator, ada 2 indikator dalam penilaian diri. Yang pertama yaitu kemampuan diri, yang kedua yaitu kepribadian. Dalam kemampuan diri ini tuh mereka itu merasa kurang yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu tidak memiliki pengalaman karir yang luas. Jadi mereka itu hanya sampai pada pengalaman-pengalaman pada masa sekolah. Yang ketiga yaitu sulit mengeluarkan ide atau gagasan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan karir. Yang keempat yaitu tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memilih karir mereka selanjutnya. Nah, yang kelima ada tidak mampu mengerjakan setiap tugas yang baik secara on time atau tepat waktu. Nah, yang kedua yaitu indikator pada kepribadian. Dalam penilaian diri ini tuh mereka itu tidak percaya diri atau kurang percaya diri dengan kemampuan mereka yang akan berhasil di masa depan, seperti itu. Kemudian sulit untuk bersikap disiplin dan sulit untuk berinisiatif. Nah, pemahaman terhadap diri itu juga terkait pada pemahaman terhadap bakat, minat, sifat, pengalaman-pengalaman, dan nilai-nilai dalam diri pribadi remaja tersebut. Penilaian diri itu merupakan hal yang utama dan mendasar dalam pemilihan karir seorang remaja. Kemudian pada yang kedua yaitu menelaah dan eksplorasi jabatan. Biasanya kan dalam remaja yang rentang usia 14 sampai 17 tahun atau pada masa SMA itu mereka itu kesulitan dalam menentukan jurusan, kemudian kesulitan untuk berkonsultasi dengan guru-guru mengenai jenis-jenis pekerjaan yang akan mereka pilih atau jurusan ketika mereka mau lulus kuliah itu mau milih apa, biasanya mereka kesulitan dalam hal itu. Nah, kemudian dalam menelaah dan eksplorasi jabatan ini, masalah yang sering kerap kali dialami oleh remaja yaitu kurang memiliki pengetahuan yang luas mengenai lapangan pekerjaan dan jenis-jenis pekerjaan yang ada. Yang kedua yaitu tidak mengetahui pekerjaan apa yang akan dikerjakan. Yang ketiga yaitu kesulitan mencari informasi mengenai karir. Padahal sasaran dari perencanaan karir ini adalah untuk membuat suatu keputusan yang bijaksana, yang dimana dimulai dari bagaimana mereka mengetahui jenis-jenis pekerjaan. Jika mereka tidak mengetahui tentang luas tentang lapangan pekerjaan atau jenis pekerjaan itu, mereka tidak akan mampu untuk memilih karir mereka ke depannya. Nah, yang ketiga yaitu mengenai menyusun jadwal kegiatan. Nah, menyusun jadwal kegiatan ini tuh biasanya masalahnya ada pada mereka itu sulit untuk mengatur waktu. Biasanya kan siswa itu, biasanya kan remaja tuh inginnya tuh kayak melakukan sesuatu yang menyenangkan atau melakukan hobinya. Terkadang mereka lupa dengan kewajibannya atau apa yang harus mereka lakukan untuk masa depan kan ya. Nah, biasanya itu kegiatan umum yang mereka lakukan itu membuat mereka sulit untuk menentukan rencana karir selanjutnya. Kemudian setiap mereka itu kurang memiliki rasa disiplin atau kurang mempunyai manajemen waktu yang baik. Misal kayak tidak bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu, kemudian sulit untuk menerima hasil yang terbaik. Kayak misal mereka kalau nggak bisa mengerjakan tugas tepat waktu, pastinya mereka akan mendapatkan hasil yang kurang baik juga, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai masalah pada perencanaan karir remaja. Selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kofifah. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Reza. Selanjutnya, sebelum membahas hubungan antara efektivitas bimbingan karir dengan pengambilan keputusan karir remaja, di sini saya akan membahas sedikit tentang bimbingan karir itu sendiri. Bimbingan karir itu merupakan salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diadakan di sekolah menengah. Dengan adanya bimbingan karir, diharapkan dapat membantu remaja dalam memahami dirinya dan dunia kerja, sehingga remaja dapat memilih karir sesuai dengan bakat dan minat. Nah, kan sudah dijelaskan
sebelumnya oleh Mbak Reza, masalah-masalah karir, di mana terjadi pada remaja. Makanya bimbingan karir ini diadakan di sekolah menengah, utamanya sekolah menengah pertama maupun akhir, karena mereka akan dari sekolah menengah pertama, mereka akan fokus di mana mereka mau ke depannya, SMA-nya itu mau SMA atau SMK. Kalau sudah SMA atau SMK, bimbingan karir ini diberikan agar para remaja bisa menentukan jurusan atau lebih memfokuskan pada cita-cita yang diinginkan. Nah, selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah saya baca di sebuah skripsi, itu ada 3 hubungan antara efektivitas bimbingan karir dengan pengambilan keputusan remaja. Yang pertama yaitu remaja menjadi mandiri dalam pemilihan karir. Yang kedua, kesiapan kerja secara psikologis pada remaja. Dan yang ketiga, menjadi individu yang mengerti dan menerima. Nah, peran bimbingan karir tersebut sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang sudah saya katakan tadi. Menunjukkan bahwa bimbingan karir yang efektif membuat remaja mandiri dalam pemilihan karir. Kemudian juga membuktikan bahwa layanan informasi dalam bimbingan karir efektif terhadap kesiapan kerja secara psikologis pada remaja. Faktor yang mempengaruhi remaja dalam kesiapan kerja secara psikologis yaitu pengetahuan tentang pemahaman diri dalam memasuki pekerjaan dan informasi tentang pekerjaan yang akan dimasuki nantinya. Sehingga melalui pemberian layanan informasi, bimbingan karir remaja akan lebih mantap dalam menyiapkan diri memasuki dunia kerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, berdasarkan hal tersebut, bahwa hubungan antara keputusan karir remaja dengan bimbingan karir yaitu bimbingan karir yang efektif akan memberi kontribusi yang besar kepada remaja tersebut. Bimbingan karir yang efektif juga membantu remaja dalam proses membentuk individu yang mengerti dan menerima gambaran tentang diri sendiri. Kan masa remaja itu di mana masa ada sering terjadi pergulatan batin kalau dia nggak nerima dirinya, kok aku gini, kok aku gitu. Nah, bimbingan karir ini membantu remaja dalam mengerti dan menerima dirinya sendiri. Untuk akhirnya dapat memilih bidang pekerjaan, memasuki dan membina karir dalam bidang tersebut. Apabila informasi, karir, dan profesi sudah dipahami sejak dini, maka remaja akan memiliki keyakinan dalam memilih program studi dan perguruan tinggi, sehingga tidak lagi terjadi kebingungan, salah memilih, atau bahkan memilih karena terpaksa. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.